sana cuek saja, cuek gitu ya. Neng tidak diberi tempat. Kenapa? Karena di tempat saya kebetulan itu kalau mau mereka itu mau ngisi ngaji, tapi jarang mau diisi oleh kita. Mangger Ustadznya Muhammad, dia mengatakan saya biasa tidak kunut, saya biasa tidak syir kalau di rumah. Kalau di pondok saya jahar, saya kunut. Loh kok bisa begitu? Bisa, bahkan kakek saya itu walaupun pondoknya salafiyah tidak kunut, tidak metung dina, tidak matang polo, tidak nyatus, tidak nyemu. Saya kaget Pak. Loh ternyata usut punya usut itu keluarga yang belakang masjid Pak, IKA itu keluarganya Mas Rizal. Ternyata kakeknya itu asalnya dari Kauman. Sehingga di situ kemudian bisa mengembangkan dan pernah mau di demo Pak, katanya mau pernah di demo tapi orang-orang di belakang kira-kira siap Galilea urung, akhirnya nggak jadi demo. Betapa ilmu itu luar biasa. Nah ini sering terjadi begitu, dan saya mendengar juga dari teman-teman NU juga ada yang mengatakan kok ngaji kok sholawatan terus. Ternyata mereka juga ada kejenuhan. Nah, cuma Muhammadiyah kan memang cenderung orangnya lurus, lempeng apa adanya begitu, Nah mungkin ini yang mungkin perlu dimodifikasi tanpa kita harus kehilangan kepribadian. Contohnya ya Abdus Somad mamanya itu kan lucunya lucu nggak saru. Beliau kan orang NU yang lebih diterima di Muhammadiyah, Kemudian Ustadz Adi Hidayat mamanya dan seterusnya. Saya kira itu. Bukan berarti kemudian saya berdasarnya ilmu boten Mbak. Nek kula dasare hanya geleman rok saking kepeksani. Maka ketika saya melihat para bapak dan calon ibu dan ada ibu juga itu, saya merasa bahagia. Artinya bahwa nanti di ranting-ranting, di cabang-cabang itu insya Allah akan banyak yang mengisi. Pengalaman kami ada di sebuah tempat yang sampah baising misi ditampal. Di situ kalau pengajian NA sekitar 100 setiap Kamis. Di situ ada Aisyah sekitar 200 lebih setiap Jumat. Hampir setiap hari di 10 masjid dan musola pengajian Muhammadiyah. Bahkan sampai di hari yang sama ada 2 musola yang mengaji Muhammadiyah. Dan di situ mubalik-mubaliknya biasa. Mubaliknya itu biasa dan alhamdulillah diterima. Ternyata kuncinya yang kedua selain ilmu adalah istiqomah. Jadi jangan berani-berani meliburkan pengajian kecuali Syawal. Syawal ya mungkin lumrah ngaji lah. Libur seminggu ya. Nah ini jamaahnya ini. Jangan monggo periksani. Sing ngisi nun sewu ya biasa-biasa saja. Tapi karena saking istiqomahnya menarik. Dan perlu kami sampaikan di situ adalah pusat MTA terbesar kedua setelah Banjarmangun. Bahkan sekarang menjadi terbesar yang pertama di Banjarnegara. Ya, tapi faktanya, ya dulu hampir memang kok MTA semua, toko-tokonya masuk semuanya. Tapi lama-lama ternyata seiring perjalanan waktu ada MTA dan sebagainya jangan dibenci. Jebule berfase. Hanya intikan saja kok ketika orang yang pintar-pintar nggak mau saya jalan. Dan saya pernah ngisi ngaji salah. Ngisi ngaji salah itu saya pernah. Mungkin ya tidak hanya 1-2 kali mungkin. Hingga alhamdulillah ada jamaah yang emak saya ngisi di Karangtengah. Dulu ya saya cerita itu. Dulu sekali tahun 90-an itu saya sudah pernah ngisi di Karangtengah itu saya salah. Mimpin ngajar doa dengan para ibu. Ibu-ibu kan senengnya doa-doa itu. Pede sekali. Saya kira afiah. Jebule kalau sehat kan pakainya ain. Alhamdulillah ada teman dan itu anaknya bilang, Mas ini ngisi Karangtengah salah. Kenapa dongeling afiah? Karena yang dimaksud adalah kesehatan, bukan afiah. Jebule salah. Saya pernah begitu, sehingga jangan takut salah. Kalau yang namanya kita bekerja pasti justru akan banyak salahnya. Tapi kalau kita diam nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya karena nggak ada yang tahu gitu ya. Sehingga ada masalah.
kami dikader oleh Pak Fahmi luar biasa, luar biasa. Pak Fahmi itu kalau di hadapan saya dicaci, dimaki dalam tanda kutip untuk apa itu, untuk melatih mental. Tapi kalau jauh saya dibela luar biasa, itu Pak Fahmi gitu. Nah saya kira ini hal-hal yang penting yang tampaknya memang kita harus kuat untuk tadi jangan sudut tapi keseluruhan. Di NO memang satu sisi menarik Pak. Di NO itu saya melihat rata-rata itu memang orang pondok ya, orang pondok. Di sana ada retorika, ada macam-macam itu ya, dilatih dan lain sebagainya, sehingga memang momennya menarik. Sampai dari pembukaan saja sudah menarik, dari caranya nyekel mic saja sudah menarik. Biasanya ngomongnya itu dari irama yang sangat rendah, orang itu kadang-kadang kok kayak gitu, tapi lama-lama ternyata merasuk ya, sampai sedemikian rupa. Saya kira itu juga tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita Bapak Fahmi, bahwa itu tidak lepas dari pendidikan. Kemudian mungkin ada yang lain yang mungkin laku sekali ya, karena tentu ilmu ya. Seorang contohnya Ustadz Ali Hidayat ya, dari kita momennya itu kan karena dasarnya ilmu, apalagi memang memberikan sesuatu yang berbeda. Jadi di dunia pendidikan itu ada teori yang namanya diferensiasi ya, teori yang berbeda itulah yang akan laku. Jadi yang berbeda dengan ketika SMA Muhammadiyah ini kan dulu luar biasa berkibar-kibar, karena memang yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada yang sehebat ini, bahkan Bupati Wonosobo adalah alumni SMA sini gitu ya, pada zamannya. Tetapi kadang-kadang kejayaan itu kemudian menjadi jebakan-jebakan, sehingga banyak orang yang kemudian menjadi gagal karena dia terjebak dengan kesuksesan yang dia dapat, yang kemudian tidak inovasi. Saya kira ilmu Pak, termasuk umpamanya Gus Baha ya, setuju atau tidak ya, beliau itu karena dasarnya ilmu ya, ngomong apapun kan enak gitu. Di hadapan nahdien yang anti dengan hisab dalam waktu yang tidak lama, karena beliau dasarnya adalah ilmu, orang NU kemudian terbuka wawasannya, dan beliau mengatakan bahwa saya itu bukan karena saya Muhammadiyah, bukan saya membela Muhammadiyah, tapi memang hisab itu ada ilmunya. Dan Al-Quran serta para ulama NU sendiri banyak sekali yang ahli dalam bidang hisab. Mereka diam tuh. Coba kalau kita yang ngomong di hadapan mereka, belum tentu, bahkan mungkin dikira kita provokator gitu ya, memprovokasi. Tetapi kan rasanya ilmu. Dan beliau juga tidak segan-segan ngomong di hadapan orang NU itu mengatakan kebaikan-kebaikan orang Salafi. Walaupun tentu tidak semuanya. Ketika salah lewat ini beliau menyampaikan, tidak ada yang menolak. Kenapa? Karena dasarnya ilmu. Apalagi beliau mengatakan istighozah ya, istighozah itu beliau loh berani mengatakan itu doa budaya ya. Coba kalau Mas Wasis bilang di hadapan orang NU istighozah itu budaya, oh dimarah-marah. Tetapi karena Gus Baha mengatakan ini doa budaya, mereka ketawa-ketawa saja ya. Satu, pintar ilmunya, dua, pintar menyampaikannya ya. Beliau mengatakan bahwa yang sunnah itu ya kalian zikir di waktu malam gitu, dengan menyampaikan dalil dari Al-Quran dan Al-Hadisnya. Ini saya kira ilmu ya. Jadi intinya lebih pada ilmu. Kemudian ada kritik, kenapa kemudian Muhammadiyah itu kurang menarik ya, rata-rata lurus gitu ya, rata-rata lurus gitu. Padahal lurus kan juga baik ya. Yang namanya Ustadz Hidayat kan nggak lucu ya, lurus tapi rasanya ilmu yang ketika mau ketawa ya ketawa saja ternyata kan. Nah inilah Muhammadiyah memang saya kira juga betul lah, memang jangan sampai kemudian agar menarik kemudian dibumbui lucu kemudian menjadi tujuan. Karena praktek di lapangan ternyata ketika kita menyampaikan dengan normal-normal saja, nanti lucu akan ketemu sendiri kok. Apalagi ketika kita berbicara tentang pengalaman-pengalaman hidup sehari-hari, itu pasti akan muncul itu. Lucu bukan tujuan, lucu hanya metode saja ya. Juga jangan terlalu dominan menurut saya, karena itu akhirnya juga akan melakukan. Faktanya, saya pernah ngisi ya, saya tidak hebat, pernah ngisi di Jamaah NU. Di Jamaah NU itu setelah selesai
itu saya disuruh transit lagi. Jadi transitnya 2 kali. Pertama sudah transit, kemudian misi, setelah itu disuruh transit lagi. Ternyata dia itu masalah iki lah ngaji gitu. Loh kok iki ngaji, loh kok kan biasa ngaji. Karena dengan ngomong kenapa Al-Fatihah jahar, Al-Fatihah sir, kenapa pakai usoli, kenapa tidak, dengan menyampaikan dasar-dasarnya. Nah, ternyata berarti kalau dasarnya ilmu dimanapun pastilah pasti diterima. Di Dharmayasa, nah ini Pak Mubasari saya agak kaget Pak. Ada sebuah desa namanya Dharmayasa di Pejawaran. Itu di semuanya itu situ NO. NO awal-awalnya SI, tetapi lebih ke NO. Undang saya Pak, saya kan bingung. Loh di sana itu bukannya apa NO? Loh kok jenengan undang saya? Apa jenengan nggak tahu saya tahu. Jenengan Muhammadiyah. Loh kok tahu kalau saya Muhammadiyah? Lebih kalendernya ada Muhammadiyah. Berarti bukan tiru. Katanya saya cari ilmunya katanya. Itu di Dharmayasa. Dan yang luar biasa itu ada kaitan dengan tahuan Pak. Ada ustaz dari MBS itu asalnya dari Dharmayasa. Itu ngajinya di pondok-pondok Salafiyah ya. Kalau kan Salafiyah. Di Salafiyah itu lah yang tradisional yang kita segala macam itu. Kalau yang modernnya ditaruh amanah, tapi beliau yang dicoba segala macam kayak semua. Bapaknya juga begitu, kakeknya juga begitu Pak. Tapi di situ musolanya itu nggak kunut. Nah, karena dia masuk ke MBS saya kan saya tanya, di sini nggak kunut, di sini Bismillahnya lebih banyak sir. Dia mengatakan saya biasa tidak kunut, saya biasa tidak sir kalau di rumah. Kalau di pondok saya jahar, saya kunut. Loh kok bisa begitu? Bisa, bahkan kakek saya itu walaupun pondoknya Salafiyah tidak kunut, tidak metung dina, tidak matang polo, tidak nyatus, tidak ilmu. Saya kaget Pak. Loh ternyata usut punya usut itu keluarga yang belakang masjid Pak, IKA itu keluarganya Mas Rizal. Ternyata kakeknya itu asalnya dari Kauman. Sehingga di situ kemudian bisa mengembangkan dan pernah mau di demo Pak, katanya. Mau pernah di demo tapi orang-orang di belakang kira-kira siap dalilnya urung. Akhirnya nggak jadi demo. Betapa ilmu itu luar biasa. Nah ini sering terjadi begitu. Dan saya mendengar juga dari teman-teman NU juga ada yang mengatakan mau ngaji kok sholawatan terus. Ternyata mereka juga ada kejenuhan. Nah, cuma Muhammadiyah kan memang cenderung orangnya lurus, lempeng apa adanya begitu Nah, mungkin ini yang mungkin perlu dimodifikasi tanpa kita harus kehilangan kepribadian. Contohnya ya Abdul Somad mamanya itu kan lucunya lucu nggak saru ya. Beliau kan orang NU yang lebih diterima di Muhammadiyah ya. Kemudian Ustadz Adi Hidayat mamanya dan seterusnya. Saya kira itu. Bukan berarti kemudian saya berdasarnya ilmu mboten Pak. Nek kula dasare hanya geleman rok saking kepeksani. Maka ketika saya melihat para bapak dan calon ibu dan ada ibu juga itu, saya merasa bahagia. Artinya bahwa nanti di ranting-ranting, di cabang-cabang itu insya Allah akan banyak yang mengisi. Pengalaman kami ada di sebuah tempat yang sampai sing misi ditampal. Di situ kalau pengajian NA sekitar 100 setiap Kamis. Di situ ada Aisyah sekitar 200 lebih setiap Jumat. Hampir setiap hari di 10 masjid dan musola pengajian Muhammadiyah. Bahkan sampai di hari yang sama ada 2 musola yang mengaji Muhammadiyah. Dan di situ mubalik-mubaliknya biasa. Mubalinya itu biasa dan alhamdulillah diterima. Ternyata kuncinya yang kedua selain ilmu adalah istiqomah. Jadi jangan berani-berani meliburkan pengajian kecuali Syawal. Syawal ya mungkin lumrah ngaji lah. Ya. Libur seminggu ya. Nah ini jamaahnya ini. Sana monggo periksani. Sing ngisi nun sewu ya biasa saja. Tapi karena saking istiqomahnya menarik.
Dan perlu kami sampaikan, di situ adalah pusat MTA terbesar kedua setelah Banjarmangu. Bahkan sekarang menjadi terbesar yang pertama di Banjarnegara. Ya, tapi faktanya, ya dulu hampir memang kok MTA semua itu tokoh-tokohnya masuk semuanya. Tapi lama-lama ternyata seiring perjalanan waktu ada MTA dan sebagainya, jangan dibenci. Jebule berfas sangat cuek saja. Cuek gitu ya, neng tidak diberi tempat. Kenapa? Karena di tempat saya kebetulan itu kalau mau mereka itu mau ngisi ngaji, tapi jarang mau diisi oleh kita. Nangger ustadznya Muhammad